wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad abdul qasim al-amin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur rahmas wa ayyin ahlat ar-ridwan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang mukarram yang sempat hadir, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Dasanian beserta jajaran beliau, Kepala Sekolah MTS NW Iqbal Utara, Wakamat, para ustaz yang sempat hadir dan ustazah, wabil khusus pembimbing ustaz-ustaz dari Baitul Mustawa, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang berbahagia anak kita semua yang tasyakuran, ada yang 5 juz sampai paling bawah 1 juz. Aman berapa juz, Aman? 2 juz. Apa yang hilang di atas obat? Aman berapa juz, Aman? 1 juz. Hebat, ya? Alhamdulillah, Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala bisa kita hadir di acara tasyakuran kita semua. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pantas kita berterima kasih kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni terima kasih yang paling utama. Mohon maaf nih, suara Tian masih serak nih, faktor kecapean, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat dan ridhanya kemarin, yaitu pergi hikmat jamaah umrah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku semua, sedikit saja, ada 3 komponen Arab telu komponen, maksudnya komponen sebagai standar orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, baik itu bapak maupun ibu dan anaknya, orang tua atau anaknya. Lalu milih anak janin tano sebagai generasi Al-Quran, jadi telu yang harus kita tanamkan fondasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nasi pertama adalah hati atau qalbun. Nah, linggih sebagai orang tua harus betul-betul aman, yaitu cinta, harus berhubung lebih cinta kepada Al-Quran, baru mengalir kepada anaknya ikut cinta kepada Al-Quran. Orang tua maupun anak itu yang paling pertama adalah kami juga atau guru-guru dimanapun berada. Aspek ini bukan kepada Al-Quran saja, tapi proses belajar mengajar yang pertama adalah qalbun, yaitu hati. Lalu dengan Tuhan nara aman kita anak janin dari penghafal Al-Quran, milu anak janin dengan pacu. Nah, si kedua adalah anak-anak kita ini harus cinta juga kepada Al-Quran. Guru-guru kami yang belajar atau mentasmi harus cinta dulu kepada Al-Quran. Jadi ini supaya balance atau seimbang arah bahasa tanda. Jadi kita dengan Tuhan harus angan tano kita berjudul cinta kepada Al-Quran. Anak janin kita insya Allah cinta kepada Al-Quran, dia saling sambung. Telu angan tanya saling sambung kita nih dengan toa guru murid. Lamun salah seke angan tanya nih keluar judulnya, otomatis selaku tadi tadi ini nyambung. Itu dijelaskan oleh ulama. Jadi kalau sebagai generasi Al-Quran, penghafal Al-Quran itu harus sehati di antara orang tua, guru dan murid. Mohon maaf, lamun le kemangkran memang tiangnya santar ke mana lamun dinarak jar di balik ini. Karena kalau ada tiang ngomeh doang, ngomeh, mau macam-macam kita ngomeh.
Pokoknya dia bau tenang Menara Abi. Betul saudara? Menara Abi dia tenang. Karena kita apa? Supaya mereka itu sukses. Ini sukses Bidadari Perunggu menghafal, tentu yang paling pertama jasa dari yayasan di sini maupun guru-guru di sini yang menyerahkan Bidadari Perunggu. Terus yang sukses selanjutnya bukan Tiang sebenarnya, tapi ada ustadz-ustadznya yang mentasmih. Tuan Guru Habib ikut tasmih, Ustadz Ramli, Ustadz Edi itu guru tafsir. Namun guru tafsirnya dia sendiri membaca Al-Quran dan juga Ustadz Edi mega grogi, lalu salahannya catat gitu. Nah ini alhamdulillah sedikit saja kami dari pertama 2 tahun yang lalu mendirikan pondok tahfiz bertiga alhamdulillah bertahan. Guru tafsir Ustadz Edi, Ustadz Ramli yang mentasmih yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau perempuan alhamdulillah sudah ganti-ganti. Kalau Tiang nggak pernah menyimak, nggak pernah. Kecuali dulu baru-baru muncul itu Tiang ngajar Iqra. Tetapi karena alhamdulillah ada yang percaya untuk pergi dakwah, akhirnya sibuk keluar dakwah dan muamalah di luar. Yang tekun yang untuk laki-laki ini Ustadz Ramli, Ustadz Edi. Itu siang malam. Nah cuma Tiang jadi mandor tukang CD doang. Tukang CD doang. Nah tapi alhamdulillah yang kami bisa diskusi sama Bidadari Tiang Perunggu. Kalau setelah subuh sampai jam 7 baru Tiang ada yang bisa mengajarkan kitab, mengajar akhlak. Tapi kalau siang kadang-kadang pas pulang mau sini saya ingin sembahyang sholat berjamaah. Itu kita marah betul. Kenapa? Untuk mendidik mereka. Tapi kami di sana mendidik, mohon maaf, boleh dikatakan berawal dari hati. Ikrar kami sama ustadz-ustadznya, mudah-mudahan di sini juga sama mungkin, bahwa menghafal Al-Quran bukan cari nama, bukan untuk ikut audisi, bukan mencari piala, bukan. Itu ialah hal yang lain, tapi yang paling pokok adalah mencari ridha Allah. Maka Baitul Mustawa walaupun digempar kiri kanan, tetapi kami sama guru-gurunya bismillah. Kita ini mencari ridha Allah. Allah akan utus murid-murid yang ikhlas, kawan-kawan guru-guru yang ikhlas. Alhamdulillah Bidadari Perunggu walaupun 3 bulan di sana, tetapi karena mungkin Perunggu orang tuanya hatinya tetu-tetu anak belinggih. Terus guru-gurunya yang di sini pun juga tetu-tetu anaknya. Bidadari Tiang Perunggu tetu-tetu anaknya. Walaupun para bahasa Ustaz Hadi tadi keluh kesah ya masalah, cuma kami yang tahu aja guru-guru di sini. Nggak perlu Perunggu yang tahu, yang penting Perunggu saksikan Bidadari Tiang Perunggu sukses. Hari ini Bapak Ibu, jero mangkin atau masa mangkin Bidadari Perunggu mau penghafal Al-Quran, anugerah Allah yang sangat besar. La ilaha illallah marabasa itu dinarang nikmat si paling belik zaman angkanya, kecuali Bidadari Perunggu mau menghafal Al-Quran. Siang malam, pagi dan petang menghafal Al-Quran. Perunggu tahu nggak? Dalam 1 lembar itu 5.000 kebaikan yang mereka baca setiap hari. Terus doa Allahu Akbar. Pahala membela ya, job Perunggu yang tidur di rumah. Lalu job bangkat, lalu job pekan. Tokol-tokol balik Perunggu mau pahala. Bidadari Perunggu ngaji kaya. Walaupun ngandok tetap menulis surat segala macam. Selesai ngaji baca kitab sampai jam berapa? 11 sampai jam 12 kadang-kadang. Ada Ustadz Umar namanya. Pagi juga demikian, malam juga demikian. Ini tidur isi dah. Ini namanya tidur maksudnya. Jam 4 harus burdar. Artinya untuk mereka. Tapi siapa yang paling bahagia? Ibu bapak sebagai kedua orang tua. Pahala mengalir. Karena kenapa? Bidadari Tiang Perunggu begitu buka Al-Quran, itu yang dilihat adalah Rasulullah. Jadi Al-Quran itu semua kita Bapak Ibu. Kalau kita buka Al-Quran itu kita pandang Rasulullah. Kenapa kita pandang Rasulullah? Karena wahyu Allah di situ. Rasulullah yang membawa. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita semua, ketika buka Al-Quran, tidak boleh kita berjorak.
Kenapa tidak boleh kita berjorak? Karena Rasulullah memandang kita. Coba perlu saksikannya, bukan membandingkan wajah-wajah bidadari yang pelungguh dengan kawan-kawan yang lain, pasti ada beda. Sepilai, mengenai ingat sepilai, dia sikan jorak-jorak, berseri-seri. Kenapa? Karena dia dipandang Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah, tetapi bersumbernya adalah harus dari hati. Gagah-gagahan kayak ingas-ingas na berumbu ingas na. Walaupun awalnya ingas tapi berumbu ingas na. Nah, jadi itu aspek pertama kalau mau anak kita, generasi kita itu menghafal Al-Quran dengan baik, generasi Al-Quran pertama kalbu, hati, pelungguh, jaga angan pelungguh, serius. Si awal-awal la ilaha illallah di rumah dia bilang jenuh inana lalu bingung internet, paham kita berpisah dengan anak itu luar biasa. Tapi kalau pelungguh setiap hari mau datang tidak konsentrasi. Karena kalau sering dilihat, kalau tidak dilihat seminggu kemudian nangis, mewek, itu belajar. Tapi alhamdulillah bagus program kita dari yayasan maupun dari sekolah para ustaz. Karantina modelnya, yaitu kalau bahasa orang PPN itu minimal 3 bulan juga. Itu untuk melatih dia. Nah, sekarang adalah bekas-bekas yang dibawa. Tapi yang paling pokok tujuan konsep atau landasan yang pertama mereka sudah ada hafalannya, tinggal membaca saja. Ya, kita berharap walaupun tidak kesana lagi bahasa Pak Ketua tadi, di sini diberikan kelas tahassus susu tapis. Kalau mereka mau kesana mau menghabiskan hafalannya silakan. Karena kita di sana happy dalam arti tidak pernah setia tekan sekali, tapi harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Girang yang suruh ulik separuh pada ulik kau kita. Lalu terlambat deh. Padahal kau kian mau lelah. Lagu lamun jangan kita tidur. Dia yang suka. Namun bro ulik kanak-kanak yang tidur. Iri dah. Kenapa? Supaya mereka lebih rajin daripada kita. Lamun telat, padahal kita tahu bahwa beliau-beliau ini mereka ini lelah. Ya doang bacaan kan jenuh. Tapi kalau dia pulang pasti gadah dia ule. Nah, aku telepon burung pada ule itu. Dek payah macam-macam. Tetapi sebenarnya bukan marah dari nafsu tidak, supaya mereka lebih semangat lagi. Kesempatan emas. Maka yang sampaikan kepada mereka, sidangnya anugerah Allah benih. Sadina milih Al-Qurannya semakin dari kita sebagai dengan tua maradasan tak mas beli baunya kita dua batu-batu naga apa pegawai anak-anak naga HP main bola belanja HP main bola. Ada anak pelungguh bidadari pelungguh sebagai penghafal Al-Quran, anugerah belik sadina tiap pelungguh oleh Allah. Pertahankan ini. Nah, lamun bau silakan. Kalau mau kembali ke sana kami lebih senang. Tuan Guru Apip siap. Kalau Tuan Guru Apip beli pagi, program pagi Tuan Guru ini Ustaz Dedi itu beliau jadwal pagi dari pagi sampai sore. Nah, tergantung bidadari pelungguh. Kalau sore sama malam Ustaz Ramli, Ustaz Edi itu khusus tahsin. Kalau mereka tidak lulus tahsin, cara makhrajnya kurang bagus, Ustaz Edi yang perbaiki. Nah, ini maksudnya arah sama itulah kan? Maman. Nah, walaupun dia ada tulang, nanti akan dibikinkan Ustaz di sini kelas tahfiz murajaah sampai 30 juz. Padahal baru sekedar bersalaman mau apa lagi? Apalagi era di akhirat. Maka kebahagiaan orang tua nanti di hari kiamat. Yauma izin yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua orang akan lari dari saudaranya anaknya. Tapi lamun tiang pelungguh bro bidadari penghafal Al-Quran li juluk kiamat sibuk peta ina amanah. Nih sida mau boy tunda sajus menghafal sepenuh hati murajaah sampai mati. Era li juluk kiamat anak jalita lagi boya itu. Ya Allah, be ina amaku. Ni kumilih aku tama surga, lamun ni kudai ina amaku. Kasuruh bidadari dan ini mumpung sekarang sudah ada program tahfiz. Dede sida lamun kesini sida sayang kembali sini guru mau bahaya. Andai kata melapor hal yang negatif, tuh.
ketumpunan dan kesabaran. Nah, jadi itulah gambarannya Bapak Ibu. Kalau pelunggu sebagai orang tua ikhlas, ingin anaknya menghafal Al-Quran, dijajari yang pelunggu ikhlas. Guru-guru kami yang diamanahkan ini tentu dengan adik kami bareng-bareng ya, insya Allah berhasil. Ya buktinya baru 3 bulan ada yang 5 juz, ada yang 3 juz, tinggal murajaah saja. Apalagi setahun jelas selesai 30 juz. 30 juz ini insya Allah. Amin ya Allah. Nah itu yang pertama hati. Yang kedua adalah akal. Mana akal? Pikiran kita, karena tetapi oleh ulama mengatakan sumber pikiran kita ini adalah hati. Nah, setelah kita tanamkan hati ini, tentu mencari ridha Allah dalam wabil khusus dalam makna Al-Quran, nanti akan tergereng akal kita ini selalu berpikiran positif. Pelunggu sebagai orang tua, jangan pernah pelunggu tancapkan di pikiran pelunggu itu negatif. Sama karena anakku di guru nih, ngumbi anakku nih lewat pesantren kaya. Dia nak mau tindo, dia kena sini apa kandungnya, oh bahaya, tidak jadi generasi Al-Quran. Akal kita itu maksudnya di situ adalah kita senantiasa husnuzon kepada anak kita, kepada guru-guru itu. Tidak mungkin kami sebagai guru kita siksa anak jadi nanti mungkin. Walaupun kami marah itu adalah kalimat marah untuk memberikan semangat. Tidak mungkin kita saling marah nanti kata modok cetak. Tentu dia mungkin baklor. Lek Bali itu seperti bekelor lek Bali pelunggu mai kandung lah. Dia orang lalu mondok lalu hafal Quran lah mana mai bekelor ni. mai tindo, mai bekelor, harus daging, harus ayam. Paling lek pondok mau tahu, tempe. Tapi enak. Kenapa? Karena mereka itu dari akal yang sehat. Nah oleh karena itu, yang kedua akal ini adalah orang tua berpikiran positif, dijajari yang pelunggu, sugestinya baik. Aku harus tahu, aku harus bisa, aku harus semangat. Namun lemah, tidak ada. Guru pun juga demikian. Nah yang terakhir secara singkat adalah fisik. Mana fisik? Badan. Ya tentu pelunggu sebagai orang tua berdoa supaya badan kita sehat. Andi narak, dijajari yang pelunggu lalu menghafal Al-Quran lalu sekolah. Sehat pelunggu lalu pegawaian ada biaya. Dijajari pelunggu hendak sehat, berniat makan supaya ada tenaganya. Di anggoy nanti bekelor. Oh di bekelor itu munkelap ya dari momot. Kita pun juga, kami juga guru-guru fisik, mana fisik butuh juga untuk mana-mana bensin segala macam. Itu orang tua harus memikirkan fisiknya juga. Anaknya pun juga, kami pun juga sebagai pembimbing tidak mungkin akan membiarkan tidak makan. Kami juga guru ini, guru-guru terutama yang membimbing anak dari pelunggu butuh juga istilahnya makan minum. Nih siang malam. Tapi Ustaz Ramli, Ustaz Edi ini luar biasa. Karena kami di sana karena di arah bantuan sama sekali memang dari pemerintah. Memang kita non formal. Jadi murni swadaya dari anak-anak. Kalaupun tidak ada, ya kalau ada rezeki ya kita saling bantu. Karena guru-guru di sana banyak sekali. Oleh karena itu usulan dari Kanda itu luar biasa. Nanti Tuan Guru Rumah ini jadi mudir nanti PP Pondok Pesantren Salafiyah PPS ya. Nah di sana kami wabil khusus begitu Mustamuli tidak ada bantuan dari mana-mana. Dari pemerintah nggak ada, dari itu nggak ada. Karena kita non formal. Jadi swadaya untuk menggaji guru itu murni dari santri-santri. Kalau tidak ada atau kurang dari santri, kami sebagai pengurus yang mencukupinya walaupun seadanya. Tapi guru-guru selama 2 tahun Ustaz Ramli, Ustaz Edi sama-sama yang lain itu ikhlas betul. Dan mereka sudah tahu, ayo kita ini standar, nggak perlu megah-megah. Yang penting anak didik kita ini kita tanamkan dalam hati, menghafallah Al-Quran karena Allah, bukan karena apa. Kalau ada tambahan ikut lomba itu tambahan lah. Tapi tujuan kita kenapa? Itu tanamkannya, menghafal Al-Quran karena Allah demi mencintai orang tua kita nanti dari akhirat. Kalau ini hadiah namanya, sedih-sedih saling peluk sama orang tua itu hadiah terindah dari Allah di dunia. Tapi yang paling besar hadiah Allah Ta'ala ketika kita mempunyai anak jadi maka Al-Quran nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita selamat. Yang kami doakan Bapak-bapak, kami sebagai pembimbing ini tentu para ustaz juga di sini, kami yang di sana yang titip
Tidak dilarang lain kami ngedek doa. Doa mudah-mudahan kami istiqomah. Alhamdulillah generasi anak doang enggak, karena paham dalam kondisi ini. Tapi kami tetap optimis. 2 tahun setelah lewat, banyaklah alumni yang sudah tamat. 2 kali, yakni beberapa sampai 50-60 yang sudah khatam 30 juz, mereka pulang dengan ketekunan para pembimbing di sana. Mereka buka TPQ di rumah dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan, ya, ini amal jariah. Semua kita, tidak ada yang kita harapkan amal jariah dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi poinnya sekali lagi, kalau Pelungguh mau mencetak anak jari kita semua generasi Al-Quran yang murni, perbaiki hati kita masing-masing. Yang kedua, husnuzonlah pada guru-guru yang membimbing Bijajari Tiang Pelungguh. Yang ketiga, fisik atau maksudnya burgah, biaya atau rezeki yang kita miliki ini semata-mata membiayai anak kita ini hanya semata-mata karena Allah. Jangan pernah kita komen dengan guru, apalah biaya inilah biaya itu. Ini kalau dibandingkan dengan surga nanti pertolongan di hari kiamat, Bijajari Pelungguh menghafal Al-Quran ini tidak ada bandingnya. Bahasa kepala desa tadi di Bali belum tentu Pelungguh mau jaga. Mau murajaah, ada yang minat main HP jodoh tertarik. Kalau di pondok, kalau di sekolah seperti ini, aturannya sudah ada, mau tidak mau itu sudah tanggung jawab kami. Bagaimana cara kami mendidik? Insya Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Walaupun kami marah, tidak karena nafsu. Andai pun terpanggil Bijajari Pelungguh, tidak karena nafsu juga, semata-mata mendidik supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih baik daripada kami. Mungkin orang suka tanggil-tanggil kan, pempelet yang separuh. Nah, bukan apa-apa, tetapi semata-mata untuk mereka semua. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala reda kepada kita. Kami juga mewakili para pembimbing, para ustadz yang di sini. Mohon maaf kalau selama kami membimbing ada kurangnya, dan sebagai kepada orang tua juga kami mohon maaf. Kami serahkan semua ini kepada Allah. Mudah-mudahan Allah catat selama kami membimbing walaupun kurang lebih 3 bulan ini sebagai amal jariah kami bersama. Demikian, mohon maaf. Selamat anak-anakku semua. Silahkan melanjutkan hafalannya. Ingat apa mutunya? Menghafal sepenuh hati, membaca asal. Sekali lagi, menghafal sepenuh hati, membaca asal. Demikian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.